Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Andrianto. Saya merupakan salah satu calon guru penggerak angkatan 7 yang berada di Kabupaten Deli Serdang. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai demonstrasi kontekstual model 1.4 mengenai budaya positif tentang penerapan segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan yaitu yang bernama Diane Goosen berlandaskan teori kontrol dari Dr. William Glasser. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran bukan paksaan. 4. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang berlandaskan tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengabaikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Segitiga restitusi. Diane Goosen dalam bukunya Restoration School Discipline tahun 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Untuk langkahnya bisa dilihat pada gambar di samping. Skenario kasus 1. Pada kesepakatan kelas 5 ada salah satu nilai kebajikan yang disepakati serta diyakini ada di dalam kelas, yaitu disiplin, yang mana di dalamnya termasuk disiplin waktu. Sering datang terlambat merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, yaitu disiplin. Oleh sebab itu, perlu dilakukan langkah-langkah segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selamat pagi, Dinda. Bagaimana kabar kamu hari ini? Sehat, Pak. Oke. Dinda tahu nggak kira-kira kenapa Dinda Bapak panggil kemari? Tidak, Pak. Oh, gitu ya. Tadi kamu berangkat ke sekolah jam berapa, Dinda? Jam setengah 8. Setengah 8. Sekolah kita masuk jam berapa ya? Jam 7.15. 7.15. Jadi menurut kamu itu terlambat atau tidak? Terlambat, Pak. Terlambat, ya. Dan apa yang kamu lakukan itu salah atau tidak? Salah, Pak. Ya, tidak apa-apa ya Dinda ya. Semua orang namanya manusia pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk juga Bapak. Bapak juga kadang pernah terlambat seperti itu ya. Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Oke. Kenapa kamu datang terlambat tadi, Dinda? Karena tadi malam saya nonton TV sampai kemalaman. Oh, nonton TV sampai kemalaman ya. Oke, jadi tidurnya lambat jadinya ya. Oke. Bapak akan ingatkan kembali. Kira-kira keyakinan kelas yang telah kita buat selama ini itu contohnya apa saja yang sudah kita buat di kelas? Menghargai orang dan disiplin. Dan disiplin. Disiplin itu seperti apa contohnya, Dinda? Datang tidak terlambat. Oh, datang tidak terlambat ya. Berarti orang yang datang terlambat berarti dia tidak disiplin ya kan? Ya. Oke. Kemudian coba Dinda, apa yang kira-kira Dinda lakukan supaya Dinda tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Tidur cepat. Tidur cepat. Oke, supaya bisa tidur cepat, siapa yang kira-kira bisa membantu Dinda untuk mengingatkan supaya Dinda tidurnya cepat? Mama, Pak. Oh, mama ya. Oke. Jadi Dinda itu nanti untuk kedepannya, mulai kapan ini akan dilakukan, Dinda? Mulai besok, Pak. Oh, boleh besok ya. Berarti nanti malam ya. Nanti malam. Setelah ini Dinda bisa berbicara dengan orang tua, dengan mama ya, supaya diingatkan cepat tidur gitu ya. Ya, oke, jadi kedepannya Bapak harapkan Dinda bisa lebih disiplin lagi, karena disiplin itu adalah modal, salah satu modal utama
menuju kesuksesan. Oke Dinda ya? Iya, Pak. Siap Dinda? Siap. Ya, oke, cas dulu. Oke. Skenario kasus 2. Dalam kesepakatan kelas 5, ada salah satu nilai kebajikan yang disepakati serta diyakini ada di dalam kelas, yaitu menghormati orang lain. Berkelahi merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, yaitu menghormati orang lain. Oleh sebab itu, perlu dilakukan langkah-langkah segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, selamat pagi Arisa. Oke, Pak. Bagaimana kabar kamu? Sehat, Pak. Ya. Arisa tahu nggak kira-kira Bapak panggil kemari ini ada apa? Tahu, Pak. Kenapa? Karena saya berkelahi, Pak. Berkelahi ya. Bapak memanggil kamu kemari bukan ingin mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Bapak ingin membantu kamu supaya kamu bisa menyelesaikan masalah yang kamu hadapi sekarang. Nah, Bapak tanya, kira-kira yang kamu lakukan tadi itu benar atau salah? Salah, Pak. Ya, tidak apa-apa. Namanya juga manusia, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Oke. Sebelumnya Bapak tanya, kira-kira kenapa kamu tadi berkelahi? Begini, Pak, tadi saya membawa makanan yang saya beli dari kantin. Tiba-tiba saya terdorong oleh Nabila. Terus makanan saya jatuh, terus saya emosi, Pak. Saya pukul dia, ternyata setelah saya pukul dia nangis, Pak. Oh, nangis. Jadi kenapa kamu bisa emosi kali seperti itu? Karena uang saya tinggal segitu untuk membeli jajanan di kantin sekolah, Pak. Oh, ya, begitu ya. Jadi, Bapak tanya dulu. Kira-kira itu kamu ingat nggak keyakinan kelas yang ada pada kelas kita? Apa saja contohnya kira-kira? Menghargai orang lain dan disiplin. Oh, menghargai orang lain itu seperti apa? Berbuat baik kepada orang lain. Berbuat baik kepada orang lain. Nah, oke. Kira-kira Arisa, apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah? Saya akan datangi dia untuk minta maaf karena saya telah memukulnya. Oh gitu ya. Oke, jadi nanti kamu kira-kira mendatangi teman kamu itu sama siapa? Sama Dinda. Dinda ya, oke. Berarti mulai dari hari ini kamu akan mencoba berubah ya. Kamu akan mudah-mudahan kamu menjadi orang yang lebih sabar ya nak ya. Bapak melakukan ini karena Bapak juga sayang pada kalian semua supaya kalian tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang lebih parah lagi ya. Ya. Oke, ya cas dulu kawan kita. Oke. Setelah saya bertemu dengan Pak Andi, saya lebih lega. Awalnya saya takut karena saya akan dimarahi karena terlambat, ternyata tidak. Saya akan berusaha untuk menjadi murid yang lebih disiplin lagi. Setelah saya bertemu dengan Pak Andi, saya jadi lebih tenang. Tadi saya pikir saya akan dihukum karena berkelahi dan dipanggil orang tua saya. Ternyata tidak, saya mendapat solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Saya juga berjanji untuk menghargai orang lain dan bisa menahan emosi.